Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan tentang teknik konseling oleh Pikiran Sejati dengan saya sendiri, dengan Muhammad Siddiq Firdaus Ridwan dan rekan saya Muhammad Haidar Kamal. Langsung saja, yaitu definisi tentang konseling oleh Pikiran Sejati. Dalam merumuskan esensi teknik konseling oleh Pikiran Sejati diserap dalam saripati ajaran. Adi luhung langgeng tanah ana susah ta ana senang, ateng mateng sugeng jeneng, kekal tiada susah tiada tenang, memuat tetap bertahan. Untuk tujuan teknik konseling oleh olah pikiran sejati meliputi upaya-upaya sebagai berikut. 1. Perwujudan kesempurnaan hidup, ketenangan jiwa dalam mengolah 3 sumber kekuatan jiwa manusia, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan yang mempengaruhi perkataan dan perilaku. 2. Pencapaian ketenangan diri anteng dengan menyelaraskan 3 sumber kekuasaan jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. 3. Pencapaian keheningan dalam manteng untuk memasuki sebuah keheningan memusat dalam merumuskan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang luhur dan mengagungkan. Intan sari dalam pemahaman teknik konseling oleh Pikiran Sejati saripati ajaran adi luhung langgeng tan ana susan tan ana senang, ateng mateng sugeng jeneng, kekal tiada susah tiada tenang, memusat tetap bertata. Yang pertama, keinginan manusia tidak langsung kekal, selalu berubah-ubah dari lahir hingga saat ini. Yang kedua, pikiran. Pengetahuan manusia selalu berubah-ubah, tidak langgeng kekal. Ada beberapa hal yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan, namun ada banyak yang hilang. Yang ketiga, kesenangan manusia tidak langgeng kekal. Pada hakikatnya setiap manusia tidak pernah merasakan kesenangan dan kesusahan selamanya. Langgeng tan ana susali tan ana senang. Kesusahan dan kesenangan terjadi silih berganti dalam kehidupan. Untuk tahap-tahap pelaksanaan teknik konseling olah pikiran sejati sebagai berikut. 1. Pengelolaan 3 sumber kekuatan jiwa. 2. Pemahaman diri. 3. Refleksi diri. 4. Pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, pengolahan 3 sumber kekuatan jiwa manusia. Orientasi pemahaman tahap awal konseling oleh Pikiran Sejati. Upaya konseling membebaskan perasaan susah dan senang yang hanya sementara dengan menyelang rasa menopecan. Menyelangkan tidak sumber kekuatan jiwa manusia hingga tercipta ketenangan ateng dalam melakukan meditasi mateng. Tujuan dari meditasi mateng adalah membawa konseling pada keadaan tenang untuk menguasai dan mengendalikan 3 sumber kekuatan jiwa, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan yang memberikan perubahan pada perilaku dan perkataan hingga mendapat kesenangan dan kebahagiaan sugeng yang pada akhirnya terjadi jumeneng jeneng yang artinya bertata. 2. Pemahaman diri. Pemahaman tahap kedua teknik konseling olah pikiran sejati merupakan upaya konselor untuk memahami dan mengenali keunikan dan potensi pada diri konseli
dengan melakukan penyadaran segala bentuk potensi konseli untuk bangkit menjadi dirinya yang sejati, dengan perkasa memahami diri dan menjadi pelindung pada dirinya sendiri karena segala bentuk bantuan yang diperlukan sudah ada di dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, refleksi diri. Orientasi pemahaman tahap ketiga teknik konseling oleh pikiran sejati merupakan upaya konselor untuk melakukan refleksi diri tentang kehidupan yang dijalani konseli dengan mensinarkan keinginan dalam perasaan konseli yang bersifat duniawi melalui ketenangan batin yang seimbang, susah dan senang sebagai situasi mental yang selalu terjadi silih berganti menghampiri kehidupan manusia. 4. Pendekatan diri kepada Tuhan. Tahap keempat merupakan tahap untuk mendapatkan bisikan batin yang suci dari Tuhan Yang Maha Esa yang membawa manusia mencapai sebuah kebenaran sejati. Upaya mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya titik pusat, yakni sebagai tempat bergantung untuk meraih kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang abadi sebagai bentuk kesuksesan tertinggi. Nah, ini adalah peta konsep untuk teknik olah pikir sejati. Yang pertama, teknik olah pikir sejati terus langsung ke mengolah 3 sumber kekuatan jiwa manusia. Lanjutannya pikiran, kehendak, perasaan, terus ke bawah penyelarasan pikiran, penyelarasan kehendak, penyelarasan perasaan. Yang terus selanjutnya penyelarasan pikiran, penyelarasan kehendak, penyelarasan perasaan. Selanjutnya ketenangan batin anteng. Ketika sudah anteng, kita bisa memeditasi yang disebut manteng, dan perkataan dan perbuatan yang luhur dan mengagumkan terus bertahan menjadi bertahta atau jumenang. Terus setelah kita sudah jumenang, kita sudah mendapat pemahaman diri. Terus refleksi diri, pendekatan diri pada tujuan, terus memperoleh kebenaran sejati untuk meraih kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang abadi sebagai bentuk kesuksesan tertinggi. Nah, terus pemahaman sendiri adalah pengembangan potensi-potensi dan memahami dan mengenai keunikan diri. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak ini tahu. Aku dewe sesine dipotong dimotong. Kok aku motong? Loh, ya iya dipotong. Iki katene nganu ta.